Shalom adik-adik, selamat pagi. Kembali lagi bersama dengan Lasu Zela. Kita mau kembali merenungkan firman Tuhan. Adik-adik semua pasti tetap semangat kan untuk merenungkan firman Tuhan. Tidak boleh patah semangat ya, tidak boleh malas ya. Mari kita berdoa adik-adik sebelum kita memulai renungan kita di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kasih Tuhan dalam kehidupan kami, juga dalam kehidupan adik-adik semua. Terima kasih kami boleh kembali lagi pagi hari ini mau belajar firman Tuhan. Tolong kami semua agar kami dapat mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, pagi hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya Lause mau bertanya dulu sama adik-adik yang ada di rumah. Siapa sajakah orang-orang yang adik-adik sayangi? Mungkin adik-adik akan menjawab, saya menyayangi mama, papa, kakak, menyayangi juga teman-teman saya yang dekat dengan saya, menyayangi nenek, menyayangi kakek. Dan Lause juga kalau ditanya seperti itu, jawaban Lause sama dengan adik-adik. Lause menyayangi mereka semua. Adik-adik pernah dengar tidak? Kalau ada yang pernah bilang gini, tak kenal maka tak sayang. Apakah benar adik-adik kalau kita hanya menyayangi orang-orang yang kita kenal saja, jadi orang-orang yang tidak kita kenal, tidak kita sayangi? Seperti itu kah adik-adik? Nah, firman Tuhan hari ini akan kita renungkan, akan memberitahukan kita, mengajar kita siapa sajakah orang yang harus kita sayangi, orang yang harus kita pedulikan. Tema kita hari ini yaitu tampil beda dengan sikap peduli. Tampil beda dengan sikap peduli. Nah adik-adik semua, mari kita buka Alkitab kita dari Lukas pasalnya yang ke-10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37. Tapi yang akan kita baca hanya 4 ayat saja ya adik-adik. Langsung bacakan untuk kita semua. Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Ayat yang ke-27, jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat yang ke-33, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayat yang ke-36, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Dan ke-37, jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan berbuatlah demikian. Nah adik-adik pasti sudah sering mendengar cerita ini adik-adik, perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Tuhan Yesus menjawab, siapakah sesama kita manusia? Tuhan bertanya dan dijawab sendiri oleh orang-orang Farisi yang ingin mencobai Tuhan Yesus pada saat itu adik-adik. Orang yang menunjukkan belas kasihan itulah sesama kita. Nah iya adik-adik, jadi di dalam firman Tuhan ini ada 3 orang yang melihat seorang Yahudi yang sedang kesusahan karena habis dirampok. Ada 3 orang, yang pertama seorang imam, seorang Lewi, dan juga orang Samaria adik-adik. 2 orang yang ada, yang pertama imam dan juga orang Lewi, mereka orang-orang yang bekerja, yang tugasnya bekerja di bait suci. Jadi adik-adik mereka berdua ini sebenarnya sudah sering mendengarkan firman Tuhan, sering mendengarkan Taurat, dan mereka tahu apa yang harus mereka lakukan sebagai orang-orang yang mengenal Tuhan. Sedangkan orang Samaria adik-adik perlu tahu bahwa orang Samaria dan juga orang Yahudi mereka adalah musuh. Karena apa adik-adik? Dulunya mereka ini satu, tetapi kemudian orang Samaria berpisah. Mereka mempunyai ibadah yang berbeda. Mereka beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada berhala-berhala orang-orang kafir adik-adik. Sehingga sampai sekarang pun mereka masih menjadi musuh orang Samaria dan juga orang Yahudi. Nah adik-adik, Tuhan Yesus mau kita memiliki sikap peduli
kepada sesama kita. Siapakah sesama kita? Apakah sesama kita itu orang yang satu suku dengan kita? Apakah sesama kita itu orang-orang yang dekat dengan kita, satu gereja, atau orang-orang yang kita kenal saja? Tidak adik-adik, sesama kita adalah semua orang. Bahkan seperti yang sudah kita baca tadi, orang Samaria membantu orang Yahudi yang adalah musuhnya sendiri. Nah adik-adik, kita juga di dalam mengasihi orang lain, musuh kita juga adalah sesama kita. Jadi kita harus mempedulikan semua orang. Nah adik-adik, tidak ada batasan ya untuk kasih kita kepada orang lain adik-adik. Orang Samaria yang murah hati ini telah menolong seorang Yahudi yang tengah dirampok. Dia membawa orang Samaria ini ke penginapan, bahkan penginapannya pun dibayar sampai orang Yahudi ini sembuh, pulih dari keadaannya yang sakit tadi adik-adik. Adik-adik, kalau kita melihat zaman sekarang, orang-orang cenderung hidup dengan kepentingan dirinya sendiri, sibuk dengan handphone, tidak mempedulikan orang-orang di sekitarnya. Banyak orang di sekitarnya tetapi hanya sibuk dengan diri sendiri. Seperti itulah gambaran orang-orang yang tidak peduli kepada sesamanya adik-adik. Nah, kita kalau kehilangan sikap karakter peduli ini, maka kita akan mengecualikan orang-orang. Hanya orang-orang kita kenal yang kita pedulikan. Tidak melihat orang-orang lain, masih banyak orang-orang yang tidak kita kenal itu juga harus menjadi objek kepedulian kita adik-adik. Sebagai orang percaya, anak-anak yang sudah hidup baru, yang sudah mengenakan manusia yang baru adik-adik, sebaiknya kita tidak boleh seperti dua orang tadi, orang Lewi dan seorang imam. Kita harus seperti seorang Samaria yang murah hati. Karena apa adik-adik? Kita akan tampil beda di dunia ini. Tidak melakukan sikap-sikap yang umum dilakukan oleh orang-orang di dunia ini adik-adik. Sehingga sikap peduli kita kepada sesama kita untuk semua orang itu adalah wujud dari kasih kita kepada Allah. Nah adik-adik, jangan juga untuk mencari pujian ya, supaya dilihat orang kita peduli, tetapi sebagai ucapan syukur karena Tuhan Allah telah mempedulikan kita dari awal kita hidup di dunia ini, memberikan kita Tuhan Yesus sebagai pengganti dosa kita. Tuhan peduli dengan diri kita karena kita butuh seseorang yang dapat menyelamatkan kita. Untuk itu marilah adik-adik berbeda dengan dunia ini, memiliki sikap yang peduli. Mari kita berdoa untuk menutup renungan di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu, tolong kami semua agar kami dapat peduli dengan semua orang, dengan sesama kami manusia. Seperti kami telah mengasihi Engkau dan juga kami peduli dengan diri kami, demikianlah kami peduli juga dengan orang lain. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa di renungan esok hari. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Dadah.